Selamat datang di video pembelajaran dari grup L2C. Dalam video ini, kami akan mengajak Anda untuk memahami secara menyeluruh tentang audit teknologi informasi. Sebuah proses penting yang tidak hanya berkaitan dengan sistem komputer, tetapi juga menyangkut keamanan data, efisiensi operasional, serta keberlangsungan bisnis di era digital. Di era transformasi digital saat ini, hampir semua aktivitas organisasi bergantung pada sistem teknologi informasi, mulai dari pengelolaan data, pelanggan, transaksi keuangan, hingga komunikasi antar divisi, semuanya didukung oleh teknologi informasi. Tapi, bagaimana cara memastikan bahwa semua sistem tersebut berjalan dengan aman, efektif, dan sesuai dengan peraturan? Jawabannya adalah melalui proses audit teknologi informasi. Bersama grup L2C, mari kita bahas bersama. Mulai dari definisi, manfaat, tahapan, alat, dan teknik, framework, hingga strategi dan manajemen risiko dalam audit teknologi informasi. Yuk, kita mulai pembahasannya. Audit teknologi informasi adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mengevaluasi infrastruktur, sistem, kebijakan, prosedur, dan kontrol dalam lingkungan teknologi informasi suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk menilai apakah sistem teknologi informasi yang digunakan sudah berjalan secara efektif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan serta kebijakan perusahaan dan peraturan pemerintah. Audit ini tidak hanya menyoroti aspek teknis, tetapi juga melihat seberapa jauh teknologi informasi mendukung pencapaian tujuan bisnis organisasi. Misalnya, apakah sistem keamanan data sudah optimal? Apakah prosedur pencadangan data telah berjalan otomatis dan terjadwal? Dengan audit teknologi informasi, organisasi bisa lebih percaya diri bahwa sistem teknologi informasi mereka terlindungi dari gangguan internal maupun eksternal. Terdapat berbagai tujuan utama dari dilaksanakannya audit teknologi informasi. Di antaranya, pertama, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Audit teknologi informasi membantu menemukan celah atau proses yang tidak berjalan optimal, sehingga bisa dilakukan perbaikan. Kedua, untuk menjamin keamanan informasi. Dengan audit, potensi ancaman seperti serangan siber atau kebocoran data bisa diidentifikasi lebih awal dan diminimalisir. Ketiga, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar nasional maupun internasional, seperti Standard Common on Informasi ISO, International Organization for Standardization, IEC International Electrotechnical Commission 27001, dan peraturan perlindungan data seperti Peraturan Perlindungan Data Umum dari Uni Eropa, General Data Protection Regulation. Keempat, audit dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis manajemen teknologi informasi. Misalnya, dalam perencanaan pengadaan perangkat keras, pengembangan perangkat lunak, maupun peningkatan kebijakan keamanan. Dan yang tidak kalah penting, audit teknologi informasi mampu membangun kepercayaan pemangku kepentingan terhadap tata kelola teknologi informasi yang andal dan transparan. Audit teknologi informasi biasanya dilakukan melalui 5 tahapan utama, yaitu: pertama, tahap perencanaan audit. Pada tahap awal ini, auditor menentukan ruang lingkup audit, sistem yang akan diaudit, waktu pelaksanaan, serta memahami tujuan bisnis dan risiko organisasi terkait teknologi informasi. Kedua, pengumpulan informasi dan bukti audit. Auditor akan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada staf teknologi informasi, observasi terhadap sistem yang berjalan, serta memeriksa dokumen seperti prosedur operasi standard operating procedure, konfigurasi perangkat keras, dan catatan log aktivitas. Ketiga, evaluasi dan pengujian kontrol. Tahap ini bertujuan menguji efektivitas kontrol yang ada. Misalnya, kontrol akses pengguna, sistem pencadangan data, firewall,
dan perangkat lunak antivirus. Keempat, penyusunan dan penyampaian laporan audit. Auditor menyusun laporan resmi yang berisi temuan-temuan audit. Kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kebijakan atau standar, serta saran dan rekomendasi untuk perbaikan. Kelima, tindak lanjut hasil audit. Organisasi harus menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Auditor bisa kembali melakukan peninjauan untuk memastikan perbaikan sudah diterapkan sesuai rencana. Untuk menunjang proses audit, auditor teknologi informasi menggunakan berbagai alat bantu dan teknik khusus. Beberapa alat bantu audit teknologi informasi yang populer antara lain, pertama, Wireshark digunakan untuk menganalisis lalu lintas jaringan dan mencari anomali komunikasi data. Kedua, Nmap, alat untuk memetakan jaringan komputer, mendeteksi perangkat aktif dan port terbuka yang rentan. Ketiga, Audit Common Language, alat analisis data untuk mengolah dan mengevaluasi data dalam jumlah besar. Keempat, Splunk dan Elasticsearch Logstash Kibana Stock digunakan untuk pengumpulan dan analisis data log secara real-time. Teknik-teknik audit yang sering digunakan antara lain, pertama, pengujian penetrasi penetration testing, mensimulasikan serangan untuk menguji ketahanan sistem. Kedua, pemeriksaan kepatuhan compliance checking, membandingkan kondisi saat ini dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Ketiga, observasi langsung dan wawancara, melihat proses kerja secara nyata dan mengonfirmasi informasi dari karyawan terkait. Untuk memastikan audit teknologi informasi dilakukan secara sistematis, dibutuhkan panduan berupa kerangka kerja audit atau framework. Berikut ini beberapa kerangka kerja yang umum digunakan. Yang pertama, COBT, Control Objectives for Information and Related Technology, adalah kerangka kerja yang dirancang untuk mengatur dan mengelola teknologi informasi agar selaras dengan tujuan organisasi. Yang kedua, ISO atau IEAC, 27001 International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission 27001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi. Standar ini memberikan panduan untuk mengelola risiko informasi secara efektif. Yang ketiga, Information Technology Infrastructure Library, atau biasa disebut ITIL, adalah kerangka kerja terbaik dalam pengelolaan layanan teknologi informasi. Fokusnya adalah pada penyampaian layanan yang berkualitas tinggi dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Dengan mengikuti kerangka kerja tersebut, proses audit akan lebih terarah, profesional, dan diakui secara internasional. Audit teknologi informasi harus mendukung implementasi strategi teknologi informasi, organisasi, dan pengelolaan risiko secara menyeluruh. Strategi teknologi informasi merujuk pada rencana jangka panjang yang disusun oleh organisasi dalam mengelola sumber daya teknologi untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Dalam konteks audit, auditor mengevaluasi apakah strategi tersebut sudah didukung oleh infrastruktur yang memadai, apakah pengembangan perangkat lunak sudah selaras dengan kebutuhan, dan apakah ada langkah mitigasi terhadap risiko. Manajemen risiko sendiri melibatkan proses identifikasi, penilaian, dan penanganan risiko. Dalam audit teknologi informasi, risiko yang diamati bisa berupa serangan perangkat lunak, jahat pencurian data, gangguan operasional, atau kesalahan konfigurasi sistem. Semua risiko tersebut harus dimitigasi dengan kebijakan yang tepat, teknologi pendukung, dan pelatihan sumber daya manusia. Demikian penjelasan lengkap mengenai audit teknologi informasi. Kita telah membahas mulai dari pengertian, tujuan, tahapan pelaksanaan, alat dan teknik audit, kerangka kerja yang digunakan, strategi teknologi informasi organisasi, hingga manajemen risiko. Semoga video ini memberikan wawasan baru dan bermanfaat untuk Anda semua. Baik yang sedang belajar teknologi informasi, bekerja di bidang teknologi informasi,
ataupun sedang menyiapkan audit di organisasi masing-masing. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.